jadi seorang koruptor? Bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Pak Menteri, untuk yang diperkosa itu juga bukan kasus kecil, Pak. Orangnya masih hidup, trauma fisik itu, trauma mental itu luar biasa, Pak. Jadi ini juga nggak boleh Bapak tinggalkan. Nah ini juga menjadi presiden buruk banget nih. Iya, Pak, perempuan seperti kami nih Pak, kalau mengalami hal seperti itu seumur hidup Pak. Publik responnya luar biasa karena dokter itu manusia setengah dewa. Dia sudah dibayar, masyarakat itu menyerahkan hidup matinya pada dokter, tapi dijawab dengan perilaku yang amoral, itu berat. Ya, jadi ini saya kira menjadi momentum ya untuk kita berbenah bahwa ini seperti fenomena gunung es tadi disampaikan gitu ya. Tidak hanya soal pelecehan, tidak hanya masalah-masalah etik, disiplin kedokteran, tapi mungkin juga masalah yang lain. Selamat malam. Dunia kedokteran jadi sorotan usai mencuatnya berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter. Hal ini berujung pasien dan keluarga dihinggapi rasa khawatir saat menjalani layanan kesehatan. Dokter yang seharusnya bisa mengobati dan menyembuhkan malah jadi pelaku kejahatan. Saya mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kemarin baru saja berulang tahun. Selamat malam Pak BGS. Kita bicara 8 Mei, 6 Mei yang lalu Pak BGS ulang tahun. Happy birthday. Iya, lansia udah 61. Bisa dapat layanan transportasi publik gratis. Gratis, betul. Karena masuk lansia. Pak BGS, saya mau mulai dulu dengan yang paling terakhir. Karena Pak Menkes itu menemani Pak Presiden menerima Bill Gates. Yang ramai dicemaskan oleh publik adalah ketika dijelaskan soal ada hibah sebesar 2,6 triliun dan itu ditujukan salah satunya untuk uji coba vaksin TBC. Publik cemas dan itu tercermin di platform sosial media yang merasa bahwa publik kemudian jadi kelinci percobaan vaksin TBC yang dibuat oleh Bill Gates. Apa penjelasan Pak Menkes? Pertama saya mau sampaikan bahwa ada 2 pandemi atau 2 penyakit menular yang tadinya membunuh banyak manusia sekarang bisa dikendalikan. Nomor 1 cacar. Kalau kita masih ingat dulu cacar tuh banyak mematikan masyarakat. Itu hilang karena ditemukan vaksinnya. Jadi kalau kita ingin kecil kasih vaksin cacar. Nomor 2 yang lebih dekat itu COVID. Membunuh banyak orang bisa dikendalikan begitu vaksinnya keluar. Jadi pertama saya mesti menjelaskan ke publik nih. Secara evidence based, secara science, vaksin itu efektif untuk mengendalikan penyakit menular dengan 2 bukti tadi. Nah, TBC nggak banyak orang tahu itu adalah pembunuh terbanyak di dunia dan di Indonesia. Setahun tuh yang meninggal 1 juta di dunia, di Indonesia tuh 100.000. 5 menit 2 lah di Indonesia meninggal. Jadi kita ngobrol gini, mungkin 10, 20 teman-teman kita meninggal karena TBC. Oleh karena itu vaksinnya harusnya di-develop cepat. Karena ini penyakit menular sekarang yang paling banyak sesudah COVID reda. Masalahnya penyakit ini menyerang negara miskin atau negara yang belum kaya. Jadi negara-negara kaya nggak mau menyumbangkan dananya. Itulah sebabnya kenapa ada satu institusi yang mau menyumbangkan dananya untuk meneliti vaksin ini. Sesudah ratusan, ini udah ada ratusan tahun TBC ini. Nah yang mendevelop sebenarnya perusahaan farmasi. Saya lupa kalau nggak salah namanya GlaxoSmithKline. Tapi karena lihat ini hanya buat negara miskin, dia nggak mau terusin sendiri. Akhirnya diambil oleh Bill Gates. Karena Bill Gates menyumbangkan $9 miliar setiap tahun untuk membantu negara-negara Afrika, Asia, sama sini. Nah, begitu ini sudah sampai clinical trial level 3, kan pertama dites dulu safety-nya.
kemudian dia mau tes efikasinya, ampuhnya berapa banyak. Dia mau tes ampuhnya berapa banyak, itu kan tergantung genetiknya juga, sukunya, rasnya. Jadi perlu lakukan di beberapa negara. Nah, Indonesia waktu itu nggak masuk. Saya datang, kenapa Indonesia jadi tertarik untuk masuk di clinical trial level 3? Ini clinical trial untuk melihat efikasi ya. Jadi safety segala macam udah selesai. Udah selesai. Karena di situ poinnya Pak Menkes. Karena yang dirasakan oleh publik adalah masyarakat Indonesia menjadi kelinci percobaan, dan kemudian karena tidak ada transparansi, tidak ada keterlibatan publik atau ahli di sini, maka dan kemudian penerima vaksinnya adalah kelompok-kelompok rentan, mereka hanya bisa terima cairan apa yang masuk ke tubuhnya tanpa tahu apa dampaknya bagi tubuh masyarakat Indonesia. Yang melakukan clinical trial ini adalah 2 perguruan tinggi, kita kerjasama. Satu adalah UI, satu lagi UNPAD. Jadi bukan Kemenkes melakukan sendiri menteri, enggak. Yang melakukan adalah UI dan UNPAD, isinya semua ahli-ahli untuk ngetes. Vaksinnya udah jadi sekarang, dites. Apakah vaksin ini efektif khususnya untuk race Indonesia? Karena saya bisa cerita nanti kalau sempat, ada vaksin namanya vaksin Maria udah jadi, ternyata cocoknya untuk race Afrika, untuk race Indonesia nggak cocok. Nah, ya tapi mengetahui cocok atau tidaknya, apakah itu diuji cobakan oleh di tubuh manusia Indonesia, masyarakat Indonesia? Ini diuji coba. Saya pakainya nggak pakai istilah uji coba, karena sebenarnya clinical trial level 3 itu yang dilakukan di Indonesia sekarang. Disuntikan ke masyarakat, dikasih tahu masyarakatnya apa untungnya bagi mereka. Mereka bisa dapat vaksinasi ini lebih cepat. Jadi mereka pasti kalau ini efektif dan sudah terbukti safety ya, dia akan terlindungi. Yang nomor 2, semua ahli-ahli di Indonesia, utamanya di UI dan UNPAD, itu jadi paham mengenai penyakit ini dan vaksinnya lebih dulu dibandingkan negara lain. Nomor 3, kita mempersiapkan Bio Farma karena kita jadi site clinical trial. Kalau nanti ini sukses, Bio Farma bisa bikin dan puluhan juta sampai ratusan juta vaksin kita bisa develop di Bio Farma. Itu untungnya kalau kita berpartisipasi di dalam clinical trial ini. Bagaimana dengan anggapan bahwa ini adalah bagian dari seolah kucuran dana hibah untuk kesehatan masyarakat Indonesia, tapi sesungguhnya ini menyembunyikan kepentingan global? Justru kalau misalnya kita diam saja, nggak lakukan apa-apa, kita akan tertinggal, nanti negara yang dapat clinical trial akan dapat vaksinnya duluan. Dan at the end of the day, masyarakat kita yang mati 100.000 setiap tahun akan menjadi prioritas berikutnya dibandingkan negara lain yang bisa mendapatkan akses vaksin ini. Karena mereka berpartisipasi duluan. Itu kejadian di banyak clinical trial vaksin lainnya. Nah itu kita nggak mau kan, kita ngalami waktu COVID kan. Ya kita lumayan baik, tapi kan kita bukan yang pertama terlindungi. Jadi Anda ingin membantah bahwa uji coba vaksin TBC yang diberikan oleh Bill Gates berupa dana hibah ke Indonesia itu bukan semacam uji coba ajang kelinci percobaan bagi masyarakat Indonesia? Saya kasih contoh lain yang mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Clinical trial itu banyak dilakukan. Yang paling sering sebenarnya bukan vaksin. Paling sering adalah clinical trial untuk treatment cancer. Banyak tuh. Sudah safety-nya udah jadi, mau dilihat efikasinya. Orang yang udah cancer terminal, dia tahu kan dia bakal meninggal. Kan? Nah, kalau ada akses ke clinical trial, kita berpartisipasi, itu orangnya bisa dapat gratis. Apakah ini akan 100% sukses apa enggak? Tidak menjamin 100%, tapi tidak akan harmful buat dia. Karena kan udah selesai di clinical trial level 1 tuh. Harmful tidak harmfulnya udah selesai di level 1. Jadi tidak ada downside risk-nya. Dia bisa hanya apakah bisa menyembuhkan atau tidak? Itu upside risk. Jadi kalau dia ternyata memang ampuh, dia selamat dan hidup. Nah, di seluruh dunia orang-orang ini mengejar yang namanya clinical trial ini. Ya, dia mengejar clinical trial ini supaya bisa berpartisipasi. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin sarankan, harusnya teman-teman kita melihat ini sebagai salah satu contoh. Oke, Pak BGS, karena ini ramai sekali setelah kunjungan Bill Gates, Pak Menkes di sini menjelaskan pertama kali bahwa ini adalah satu bagian justru untuk menyelamatkan ribuan
masyarakat Indonesia 100.000 yang meninggal setiap 100.000 tahun TBC karena itu. penyakit TBC. Saya mau masuk ke persoalan karena ini baru pertama kali Pak BGS hadir untuk menjelaskan kenapa judulnya adalah Awan Gelap Dunia Kedokteran. Karena dalam 2 bulan terakhir ini kita mendengar satu perbuatan tindakan yang dilakukan oleh dokter. Saya mulai dulu soal tersangka Priguna Anugrah, seorang residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unpad. Dia memiliki akses obat bius, ya dokter spesialis anestesi pasti. Tapi kemudian dia memperkosa pasiennya dan keluarga korbannya. Pak Menkes, Anda selalu mengatakan ingin mentransformasi pelayanan kesehatan. Apanya yang mau transformasi kalau kelakuan dokter bisa, maaf, sebiadab ini? Saya pertama ya masih lihat judulnya kan kaget juga. Ya. Tadi saya lihat, loh judulnya seperti ini. Tapi setelah saya pikir lagi, Mbak Rosi itu kalau taruh judul kan pasti mikirnya panjang gitu. Dan saya sebagai seorang manusia lihat, kalau kita malam pasti ada paginya kan. Setiap gelap pasti ada terangnya. Kita masuk terowongan gelap pasti keluarnya terang. Jadi kalau saya lihat Ibu Kartini aja nulis buku habis gelap terbitlah terang. Jadi saya nggak melihat bahwa gelap ini sesuatu yang harus kita takuti dan kemudian mengerikan. Sorry Pak Menkes, takut. Setuju. Dokter spesialis pemegang obat bius menyuntikkan obat bius ke pasien dan kemudian memperkosa anggota keluarga juga diperkosa, itu awan gelap. Setuju, itu setuju. Maksudnya kalau kelakuan dokter seperti spesialis seperti ini. Maksudnya saya adalah kita tidak bisa kemudian terus berhenti di malam hari atau di dalam terowongan. Kita harus maju merubah diri kita supaya kita masuk ke alam yang lebih terang. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kejadian itu sangat menyedihkan buat saya sebagai Menteri Kesehatan. Dan saya sangat berempati kepada keluarganya. Ini banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita bicara ke topiknya, tapi kita melupakan bahwa dampak ke orang yang terkenanya itu luar biasa. Nah itu yang saya bilang, oknum-oknum seperti ini kita harus beresin. Kalau kita lihat satu, mungkin kejadiannya ada lebih dari ini. Apa yang kita lebih dari ini karena saya ada pengakuan. Lebih dari ini. Ya, saya mau mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Pak Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi 9 kemarin 29 April. Ini mau saya sampaikan. Jadi selama ini kita melepas. Salahnya Kemenkes, kita melepas karena kita merasa itu di luarnya kita. Kalau kita pegang itu juga sensitif. Kalau Pak Menkes atau Kementerian Kesehatan sudah tahu ada perilaku semacam ini, mengapa tidak dari sejak awal kelakuan-kelakuan dokter seperti ini dihentikan? Pecat mereka sebagai dokter spesialis. Kita akan lakukan itu ke depan. Ke belakang yang menarik supaya ini fair juga untuk banyak dokter-dokter yang lain. Ya. Saya lihat dokter yang melakukan hal seperti ini ada. Apakah lebih dari satu? Saya yakin lebih dari satu karena laporan yang kita dengar itu ada beberapa. Tetapi ada juga lebih banyak dokter-dokter lain yang baik karakternya, bekerja dengan baik, sekarang mereka juga jadi terkena dampaknya seperti ini dan kena stigma. Nah itu yang saya merasa kita harus fair dan adil ke mereka, bilang yang salah makanya harus kita hukum dengan tegas. Supaya jangan sampai yang salah dan yang baik itu dianggap menjadi satu bentuk, kemudian publik bilang semuanya kayak begitu. Itu sebabnya saya menghimbau juga ke dalam. Jangan kita biarkan. Masalah buat saya dulu adalah, Mbak Rosi ya, selama dokter itu jadi pendidikan, itu ada dualisme yang saya harus bereskan. Dualisme di pendidikan. Maksudnya jadi begini, maksudnya gini, ini dokter ini emang pada dasarnya sakit jiwa atau karena pendidikan di kedokteran jadi kayak gini? Saya merasa itu tanggung jawab saya. Cuma masalah begini, dokter itu adalah peserta didik dari kementerian yang lain. Dia bukan pegawai dari rumah sakitnya. Jadi ada dua kementerian yang memegang ini nih. Nomor dua, padahal dia bekerja di rumah sakit yang di bawah saya, ya. Dan dia Hasan juga Sadikin ketemu dengan pasien yang merupakan pasien saya. Jadi suatu saat kalau saya ngambilnya terlampau jauh, saya tuh overrule my jurisdictions gitu. Dan saya pernah melakukan itu dan saya diberitahu bahwa itu bukan jurisdiksi saya.
Jadi saya revert back. Tapi setelah ini kejadian ini, saya sadar, dan saya duduk sama Kementerian Dikti, Mas Brian, sama-sama kan alumni ITB. Kita tuh nggak bisa begini, karena kalau kita sungkan-sungkan pakai masing-masing, nggak ada yang ngurus. Saya menangkap kesan Pak Menkes sebenarnya tahu, tetapi mau melakukan sesuatu karena ini dihalangi oleh. Saya nggak bilang dihalangi. Ini jadi kemudian saya cuma bilang, saya pernah kan dulu kan, begitu ada Kompas kan keluarin kan, ada masalah kejiwaan. Ya. Saya mau survei, saya sempat ditegur. Pak, itu Bapak mau survei kejiwaan, itu bukan orang Bapak. Apa haknya Bapak survei dia? Saya dapat formal komplain. Nah, saya bilang, oke. Kalau bukannya orang Bapak, berarti orang yang dimaksud apa? Dia adalah peserta didik dari FK, bukan orangnya. Dari fakultas kedokteran. Jadi kalau saya melakukan sesuatu ke mereka, itu intervensi dari, saya terlalu mengintervensi ranahnya orang lain. Tapi begitu kejadian seperti ini kan, yang masalah jadi masyarakat. Kita ngomong intervensi kan urusan saya sama Pak Brian. Sudah Pak Brian saya ngomong, udahlah Pak, yuk kita beresin sama-sama nih. Kalau kita sama-sama saling sungkan, sama-sama saling nunggu, yang kejadian masyarakat yang kena kan. Jadi kita berinisiatif, udahlah Pak Brian, kita duduk bareng. Itu sebabnya kemudian kita masuk bareng, dan yang bersangkutan kemudian kita cabut izinnya dan nggak boleh praktek lagi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Profesi dokter tercoreng karena ulah oknum yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Saya masih bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, kita kembali soal bagaimana kemarahan publik dan ketakutan sebenarnya. Saya tahu bahwa kita harus mendudukan ini dengan fair karena masih banyak dokter yang baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh para dokter ini betul-betul mengerikan. Tadi kita sudah sebelumnya membahas dokter spesialis anestesi punya keleluasaan memegang obat bius, membius dan memperkosa. Lalu ada OPSGYN di mana para perempuan mempercayakan tubuhnya untuk diperiksa. Sebenarnya kasusnya itu sudah terjadi 24 Juni tahun lalu, tapi baru viral 14 April tahun ini. Dan itu bisa ketahuan ketika ada CCTV. Nah, Pak Menkes, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak melihat adanya transformasi mental para dokter. Alih-alih mereka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, tapi mereka justru menjadi pelaku kejahatan. Di mana tanggung jawab Menteri Kesehatan? Ya, semua yang berurusan dengan kesehatan itu tanggung jawab saya. Dan saya juga melihat bahwa kejadian ini terjadi, terbuka ke masyarakat, sehingga itu tadi kan sangat negatif kepada profesi ini. Saya mengakui bahwa harus ada perbaikan ke depannya. Ya, perbaikan yang pertama adalah semua prosedur sebenarnya sudah ada. Bahwa harus ada yang mendampingi, kemudian juga yang boleh dilakukan tindakannya apa, itu sudah ada dan diajarkan. Tinggal masalahnya apakah implementasinya dimonitor dengan baik atau tidak. Sekarang yang kita lakukan, kita perketat aturan mengenai itu. Yang nomor 2 juga, pembiaran itu terjadi. Iya, karena gini, mengapa pembiaran itu menjadi sesuatu yang faktual? Karena harusnya di ruang pemeriksaan tidak boleh ada CCTV. Yang itu kan aneh, Pak Menkes, kan nggak boleh. Tapi ternyata ada CCTV, itu sendiri sebenarnya menyalahi aturan. Tetapi CCTV itu justru menyelamatkan korban yang berteriak dalam yang selama ini dan dibiarkan, karena betul si OPSGYN ini memang melakukan pelecehan padanya. Jadi masa sih kita harus nunggu korban dulu untuk menangkap dokter-dokter cabul? Ya, itu tadi ya. Kejadian ini cenderung untuk dibiarkan dan ditutup-tutupi. Ini kan banyak kejadian kalau nggak kebablasan terbuka ada CCTV kan nggak ketahuan. Dan saya yakin ada lagi beberapa yang lain cuma nggak ketahuan. Nah, itu diperlukan ketegasan memang untuk bilang yang salah adalah salah dan salah itu dihukum. Ini yang sekarang akan Kemenkes ketatkan. Dan saya bilang ke teman-teman dokter, dokter itu jauh lebih banyak yang baik dibandingkan yang buruk. Cuma yang buruk ini benar-benar menghancurkan citra seluruh profesi ini. Saya bilang, itulah sebabnya yang buruk ini jangan terus-menerus dilindungi. Itu kan ada spirit korpsnya tuh tinggi sekali di sana. Kalau tadi Pak Menkes bilang ada pembiaran, siapa sih yang membiarkan ada kelakuan-kelakuan seperti ini? Ekosistem itu cenderung untuk menutupi dan memproteksi kalau ada kejadian seperti Esprit de corps. Ya, begitu. Nah, itu yang sekarang saya jelaskan ke teman-teman. Justru dengan kita begitu, nanti yang kena semua. Padahal yang semua yang baik itu jauh lebih banyak daripada ini. Yang ini udah aja jelas, set, potong, jangan suruh praktek, kasih catatan.
di catatan track recordnya mereka, dan udah dikeluarkan dari izin-izinnya mereka untuk bisa praktek. Itu sebabnya sekarang kan semua izin kan dipegang Kemenkes. Kita ada database-nya. Sekarang kita disimpulkan begitu dia udah kejadian seperti itu dan indikasi-indikasi itu udah ada sebelumnya. Ini kan nggak mungkin di ujung kan, pasti sebelumnya udah ada. Itu langsung kita catat. Kalau itu kejadian, udah kita freeze atau kita cabut itu izinnya, which is sudah dilakukan sekarang. Sampai sejauh ini Pak, Kementerian Kesehatan itu membekukan 3 prodi kedokteran di 3 kampus di Undip, karena waktu itu ada sampai seorang siswi kedokteran tewas. Anestesi juga itu ya. Anestesi. Nanti kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Dan kemudian ada Unsrat, Universitas Samratulangi, dan kemudian Pajajaran Rumah Sakit Hasan Sadikin tadi. Tetapi ini juga mendapat kritik Pak Menkes karena ini ulah dari orang-orang personal, tetapi kenapa prodinya yang dibekukan? Bagaimana dengan nasib dokter-dokter baik lainnya yang terkena imbas dari prodi yang dibekukan? Sebenarnya bukan prodinya bekukan, prodinya tetap jalan ya, karena prodi itu kan miliknya Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya nggak bisa membukukan prodi. Yang saya larang adalah jangan jalan pendidikannya di rumah sakit saya dulu. Dia bisa jalan di rumah sakit yang lain. Untuk Mbak Rosi bilang, kalau seorang bisa dididik anestesi, itu nggak satu rumah sakit. Dia puter beberapa rumah sakit. Ada problem di rumah sakit saya. Saya ingin tahu dong, ini problem ini terjadi kenapa, apa masalahnya itu. Selama saya tidak freeze dulu, saya nggak ketahuan masalahnya di mana. Contoh misalnya, yang saya ketemu pada saat yang kejadian di Undip dan yang di Unpad ya. Begitu kita berhentiin, semua seniornya mengeluh. Loh kenapa mengeluh? Sekarang mereka harus kerja penuh. Loh jadi dulu gimana? Saya baru tahu bahwa memang yang melayani pasien kebanyakan adalah PPDS-nya. Bukan dokternya, saya nggak tahu dokternya kemana. Gitu. Tapi yang melayani adalah PPDS-nya. Kan harusnya nggak begitu. Harusnya melayani PPDS-nya didampingi oleh seniornya. Sekarang ini, ataupun kalau maupun dilepas, tetap harus ada pengawasan dari dokternya. Sekarang yang kejadian, hampir semua pasien dilayani oleh PPDS-nya. Itu baru ketahuan begitu kita freeze. Jadi dengan freeze ini kita lihat, oh di sini yang salah, oh di sini kita nggak benar, oh di sini yang bahaya. Karena kalau di seluruh dunia, yang namanya dokter anestesi itu harus mendampingi pasiennya sejak dia di melek, jadi merem, sampai dia melek lagi. Itu sangat berbahaya untuk patient safety kalau di tengah-tengah dia pindah ke ruang operasi berikutnya atau even pindah ke rumah sakit lain. Sebentar Pak Menkes, jadi dibekukan itu untuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Mereka prodinya tetap jalan di rumah sakit lain. Dan itu justru membuka supaya saya tahu Pandora, masalahnya apa. Dan bahwa keluar hal seperti itu. Oh ternyata praktek di rumah sakit saya nggak tahu rumah sakit lain, kemungkinan juga bisa begitu, adalah yang praktek untuk anestesi yang ngerjakan ternyata PPDS-nya, bukan dokter yang seharusnya mengerjakan. Itu kan nggak boleh dari sisi patient safety. Saya tahu itu gara-gara kita berhentikan, karena nggak ada PPDS masuk kan. Begitu nggak ada PPDS masuk, dokternya terpaksa bekerja kan, begitu bekerja ketahuan. Itukah yang kemudian juga menambah fakta bahwa peserta program spesialis ini bertambah stres, depresinya begitu luar biasa karena semacam diperbudak oleh dokter seniornya? Kenyataan itu terjadi ya, akibatnya si PPDS ini pasti kerjanya kan overtime. Nanti dibilang, oh nggak, mereka harus belajar kerja keras supaya kayak ABRI tahan. Tapi semua keluhannya kita dapat pada saat kita survei dulu yang pernah kita lakukan, itu PPDS itu kerjanya overtime, overwork. Dan kita nggak bisa menurut saya dengan scientific base yang ada bilang bahwa oh itu diperlukan supaya daya tahannya bagus. Enggak lah, nggak mungkin. Kalau 20 jam ya boleh, tapi besoknya masih cuti. Di seluruh dunia juga begitu, nggak ada 20 jam, besoknya 24 jam, terusnya 20 jam, terusnya suruh berdiri-berdiri. Karena daya tahan orang pasti nggak mungkin. Nah itu yang sekarang ya udah, saya ngomong sama Pak Brian, kebetulan sama-sama, udah Pak kita atur lah dulu, ada Pak Ewuh nggak mau ngatur gitu kan. Udah kita atur lah, karena kalau enggak masyarakat kena, masyarakat menderita karena PPDS-nya stres semua. Itu semua PPDS kalau ditanya stres tuh yang aneh-aneh seperti ini. Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin, saya suruh interview itu yang melakukan. Stres orangnya. Si PPDS itu stres, dia nggak punya uang, padahal dia sudah berkeluarga, pressure-nya besar, sehingga ya
terganggu, mentalnya terganggu. Jadi dengan sistem pendidikan kedokteran yang didapat di PPDS itu justru tidak melahirkan dokter yang dianggap bisa setengah dewa karena dia adalah semacam tangan Tuhan untuk menyembuhkan manusia atau pasien, tapi bisa jadi pelaku kejahatan yang luar biasa, luar batas nalar. Kita nggak melihat se-ekstrim itu ya, tapi saya rasa ya harus ada yang kita perbaiki dan kita tidak boleh kemudian tutup mata bilang tidak ada apa-apa di dalam. Kan seringnya begitu kan, ya wajar, saya ngerti lah. Kalau kita sudah melakukan selama ini kemudian ada kritik dari luar apalagi bukan dari bidangnya kan nggak enak. Tapi saya bilang kalau ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena semua PPDS udah ngeluhnya tuh sama. Saya masih ada satu soal lagi yang juga menyita perhatian publik karena sistem di PPDS atau program pendidikan dokter spesialis. Sebelum kita masukin ke pengadilan, ada yang nyelonong lulus duluan. Begitu kita identifikasi, ada laporan, kita hentikan nih. Oknum yang memang sedang probably jadi masuk tersangka, kemudian kenapa dilulusi? Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, saya tahu persis Anda hands on betul untuk kasus meninggalnya Dr. Residen Aulia Risma Lestari yang ditemukan meninggal di kamar kosnya. Itu 12 Agustus 2024. Sehingga Pak Menkes kalau rapat dengar dengan Komisi 9 DPR selalu merefer itu. Tetapi juga Anda dianggap insensitif terhadap korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter ke pasiennya. Karena mereka juga korban yang tetap hidup dan harus menanggung malu aib sepanjang hidup mereka. Bagaimana Anda menjelaskan Menteri Kesehatan tidak memiliki perspektif bersama korban kekerasan seksual? Tidak memiliki rasa yang sama untuk membela korban kekerasan seksual? Memang khusus untuk kasusnya Dr. Risma yang di Semarang, saya akui itu, saya ada ekstra beban moral. Atau ada kayak trauma moral yang terjadi. Kenapa? Karena kasus-kasus ini kita udah identifikasi sejak 2023. Sejak Kompas itu pertama kali keluar. Itu sebabnya saya keluarin aturan untuk screening lebih baik. Kita periksa, pengaduan kita buka, udah masuk 2.000 lebih pengaduan, 600 confirm bullying, kita kirim tim audit ke sana, 300 kasus sudah selesai, kita udah hukum malah berhentiin di rumah sakit udah ada kan, tegur di rumah sakit udah 151 kita keluar. Kok udah sejak Agustus 2023 kita lakukan, 2024 malah ada yang wafat. Jadi saya kan bilang, apa yang kurang saya lakukan gitu. Saya datang ke sana. Yang saya bilang ke Mbak Rosi ya, mungkin saya ini kekurangan saya sebagai manusia ya. Saya kan lihat dia meninggal, bapaknya tuh sakit Mbak Rosi. Waktu saya datang bapaknya masih hidup. Bapaknya tuh sayang sekali ke anaknya. Kenapa dia sakit? Karena dia merasa bersalah. Kan anaknya udah minta mundur sama bapaknya nggak boleh, kan ini kebanggaan bapaknya. Oh, mau mundur dari sistem kedokteran. Jadi saya lihat dan itu kan fasilitasnya nggak bagus dan adiknya takut kan, bapaknya dirawat di sini nanti gimana gitu kan. Mereka kan waktu itu kan bener. Jadi bapaknya itu saya pindahin ke Jakarta, fasilitas. Ke rumah sakit terbaik saya, meninggal. Jadi saya tuh waktu datang saya terus terang ada trauma. Ini orang keluarga yang anaknya meninggal, bapaknya stres gara-gara merasa meninggal anaknya gara-gara dia tidak mengizinkan berhenti. Saya mencoba memperbaiki karena kalau nggak gimana istri sama anaknya masih sih meninggal 2 orang keluarganya. Udah saya coba semaksimal mungkin bisa lakukan meninggal. Itu kayak kita pergi ke perang kemudian nembak orang trauma. Saya mengalami trauma di sana bilang. Jadi
ada perasaan guilty feeling yang luar biasa besar ke keluarga ini. 2 orang keluarga meninggal dalam waktu 1 bulan gara-gara ini. Itu sebabnya kemudian saya mungkin ekstra keras, saya mendorong sampai saya ingat waktu itu sampai ada demo. Anda merasa ini jadi utang moral jadi Anda utang pada saya, keluarga korban. dan itu saya ingat tuh sampai saya dianggap ada demo pita hitam. Saya udah sering ada pita hitam, walaupun pita hitamnya bukan karena Ibu Risma meninggal ya, kan waktu itu saya berhentiin tuh prodinya. Karena itu tadi saya mau lihat ini problemnya apa sih. Itu kan prodi yang pertama berhentiin yang di sana kan. Saya dapat demo pita hitam tuh. Ya. Saya pikir pita hitam itu buat yang meninggal, enggak, buat saya gitu, gara-gara saya membekukan prodi ini. Tapi tidak gitu. tidak pita hitam untuk siswi kedokteran yang mengambil gitu. Program spesialis yang meninggal dunia. Jadi itu terjadi karena ada trauma itu. Jadi setiap kali ada kejadian itu men-trigger di alam bawah sadar saya, ya hutang moral itu versinya Mbak Rosi itu kayak traumanya keluar lagi. Aduh, iya ya, kenapa sih? Apa sih yang harus saya lakukan lebih baik lagi supaya ini jangan kejadian terus? Tapi saya tetap bilang Mbak Rosi ya, harus ada yang diperbaiki. Dan jauh lebih banyak dokter-dokter yang hatinya baik. Saya ini kemarin baru Pak Menkes, Pak Menkes berulang kali mengatakan bahwa harus ada yang diperbaiki. Dan kemudian Pak Menkes kan selalu juga mengatakan ini untuk transformasi pelayanan kesehatan. Tapi ini kan terjadi. Jadi kemana aja selama ini? Pak Menkes kan udah lebih dari 5 tahun. Belum 5 tahunnya nanti 23 Desember 2025. Ya karena udah, saya kan 2020. Ya, maksud saya jadi kemana aja Menteri Kesehatan? Saya kan memang 2 tahun pertama ngurusin COVID lah. Saya mesti deliver tuh 400 juta suntikan ke 200 juta masyarakat Indonesia di 7.000 pulau secepat-cepatnya. Ya, jadi 2 tahun pertama nggak kerja, saya terus terang. Kerjanya menteri vaksin. Kalau lebih kerja benar karena saya pengen nyelamatin nyawa tuh dulu. Nah sekarang saya baru kerja. Kerja begitu saya lihat dibuka sama Kompas, itu saya kerja bertahap. Nah sama, saya beresin dulu sistemnya, pengaduannya masuk seperti itu. Terkejut kita lihat begitu banyak. Saya kirim auditor ke sana, ribut karena ini kan lahannya bisa overrule, kerjasama sama Irjen Kementerian Dikti. Jadi yang di Undip tuh masuknya sama Irjen Kementerian Dikti waktu zamannya Menteri sebelum masuk, kita perbaiki, ada kejadian lagi. Dan terus kejadian, itu memberikan masukan ke kita, memang cukup banyak yang harus diperbaiki. Saya akui saya belum menyelesaikan semua. Tapi sekarang kemajuan yang ada udah jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, salah satu yang saya rasa harus perbaiki. Kita harus tegas Mbak Rosi. Mbak Rosi kan sekolahnya di sekolah yang terkenal disiplin juga. Saya tahu sekolahnya SMA di mana. Apa beda SMA disiplin sama enggak? Kalau salah dihukum dan hukumnya jelas. Nah, itu yang saya bilang. Ini kalau ada yang salah, hukum jelas, jangan dilindungi dikasih pisah hitam gitu kan. Hukumannya yang jelas. Dengan demikian melindungi yang baik. Ada 632 kasus perundungan. Itu luar biasa banyaknya dan ketemu sejak saya buka sistemnya tuh. Ya. Sebelumnya nggak pernah ketahuan. Sejak 2023 malah 2.668 yang masuk laporan. Terregister. Dulu nggak pernah ada. Sekarang masuk terregister. Setiap yang register saya periksa Irjen kirim. Karena bisa jadi ngejelek-jelekin kan banyak orang Indonesia. Begitu kita kirim 600 confirm. 600 confirm periksa. Cari penyebabnya siapa yang tanggung jawab, yang salah ditegur. 300 sudah selesai, 150 tegur. Ada yang diberhentiin jadi dirut. Dirutnya saya loh diberhentiin. Pak, yang menarik juga, saya soal Dr. Aulia yang meninggal karena depresi dan dia juga akibat bullying. Pelaku bullying itu diluluskan dan Anda memprotes kelulusan pelaku bullying itu. Ya, dan kemudian itu berakibat si pelaku ditunda kelulusan dokternya. Apakah Anda dapat menerima bahwa Anda seorang Menkes yang otoriter? Ya, saya dibilang otoriter. Dan saya terus terang itu terima kasih. Itu masukannya dari satu akun yang dan namanya ada beberapa dokter bikin akun. Akunnya suka menghujat saya juga, ada akun PPDS Gram gitu ya. Tapi mereka masukin tuh ke situ. Saya lihat loh, ini bukannya nggak lulus. Akhirnya saya cek kan dan akhirnya keluar di beberapa akun itu, kemudian saya suruh cek. Ternyata benar ini harusnya lulusnya berapa semester gitu. Kok ini dipercepat dan ini adalah pelaku pembuli yang sedang diproses di polisi, yang sedang dalam proses ini P21 ke kejaksaan. Ya akhirnya
karena kita memiliki wewenang sekarang dengan undang-undang yang baru untuk menahan SIP dan STR, itu kita freeze dulu. Nah itu yang saya dulu udah dibilang otoriter karena wewenang STR, SIP diambil. Tapi kalau nggak diambil, ya itu tadi, orang yang salah tuh nggak dihukum-hukum. Karena sungkan sama temennya kan. Jadi itu ambil, sekarang wewenang udah sama saya freeze. Saya bilang, saya nggak akan buka sebelum terbukti pengadilan dia salah apa enggak. Kalau dia salah, saya cabut. Jadi kalau Anda disebut sebagai Menteri Kesehatan otoriter, Anda ingin mengatakan kalau memang hasilnya adalah karena si pelaku pembulian yang sedang diperiksa polisi dalam proses kejaksaan diluluskan secara cepat, padahal dia pelaku pembuli yang membuat seorang siswi kedokteran tewas, Anda ingin mengatakan Menteri Kesehatan otoriter, so be it. Otoriter ke satu orang demi kebaikan jutaan orang akan jauh lebih baik daripada kita membiarkan satu orang sehingga jutaan orang menderita. Sejumlah dokter diberhentikan dan dimutasi mendadak dari rumah sakit vertikal atau yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Selain dianggap menyalahi prosedural, praktek ini dinilai meresahkan dan mencederai sistem layanan kesehatan serta pendidikan dokter-dokter di tanah air. Saya masih bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Menkes, kita diramaikan juga soal bagaimana dokter spesialis itu dimutasi, dipindahkan, dan sampai mengadu ke Komisi 9 DPR. Karena ia vokal tentang kebijakan Menkes. Kembali merefer kepada pertanyaan saya, Pak Menkes ini memang mulai makin otoriter ya? Ya sebenarnya kalau otoriternya dihitung di sini udah telat. Kenapa saya sudah pindahkan mungkin lebih dari 40-50 orang. Nanti saya cerita sekarang risetnya kenapa, Mbak Rosi. Saya tuh pernah bikin rumah sakit Surabaya bagus kan. Saya kirim dokter saya dari UI dong ke Surabaya ke sana. Spesialis tertentu lah. Begitu dia masuk, dia dipanggil sama senior spesialis itu tapi yang lulusan Surabaya. Dibilang gini, kamu jangan masuk sini deh. Kalau kamu masuk sini, kamu nggak akan dapet praktek kedua, praktek ketiga di swasta. Jadi diancam karena lulusannya beda. Ini lahannya sini, nggak boleh orang Jakarta masuk ke situ. Protes dong si anak muda ini nih ke saya kan. Saya panggil dong yang manggil, ngapain kamu gitu-gitu? Kenapa jadi eksklusifan seperti itu? Dia bilang, habis kita digituin juga di Jakarta. Saya cek, benar. Jadi kalau lulusan sini mau ke Jakarta, digituin juga di Jakarta. Jadi kan garu-garu kepala, loh kenapa begini? Contoh kedua, saya punya rumah sakit, saya bisa ngomong ke rumah sakit saya sendiri. Harapan kita, saya punya rumah sakit RSCM, dua-duanya di bawah saya. Itu ada ahli jantung kan? Ya. Ahli jantung mengerjakan intervensi, itu bisa dua spesialis penyakit dalam KKV atau SPJP intervensi. Di harapan kita, itu nggak ada SPPD KKV. Di RSCM, nggak ada SPJP, ada satu, tapi dia juga SPPD. Jadi lulusan yang sama, satu perguruan tinggi, beda spesialis, itu terlihat sekali perseteruannya. Ini nggak boleh masuk ke sana, itu nggak boleh masuk sini. Sehingga suatu saat, ini kalau bilang otoriter, yang saya lakukan adalah, saya ambil tuh orang RSCM satu, SPPD KV, saya jadiin direktur medis di harapan kita. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Kalau ngomong otoriter ya, tahu yang kejadian apa? Sampai seorang menteri telepon saya. Bilang, Bapak kenapa taruh orang spesialis itu ke sini? Karena Bapak tidak mengerti sejarah. Dia bilang, Bu, emang sengaja aku pindahin biar rukun. Sebulan kemudian saya taruh orang harapan kita, saya taruh di RSCM. Ribut. Yang ketiga yang saya sudah lakukan, Mbak Rosi. Ini kan antar lulusan itu kan nggak mau lulusan lain masuk. Buat saya kan ini aneh nih. Makanya timbul nggak terjadi. Kita lihat mana sih yang paling banyak mesti diberesin dan paling besar. Masa sih sampai segitu? Nanti dulu, aku jelasin dulu. Aku ambil Hasan Sadikin, itu di rootnya selalu lulusan Unpad. Nah, ambil lulusan Unsrat masuk. Itu ramenya minta ampun. Saya bilang ini, mungkin Mbak Rosi bisa cek yang terakhir, begitu saya udah lihat. Saya taruh di RSCM. Itu lulusan Universitas FK Brawijaya. FK mana? Brawijaya. Oh, Brawijaya. Karena dia memang RSUD terbaik. Jadi di tidak Indonesia. dikuasai Fakultas Kedokteran UI? Saya taruh. Blok. Itu ributnya. Buat sampai sekarang mungkin orang nggak memaafkan saya sampai sekarang. Kenapa saya lakukan itu, Mbak Rosi?
Karena saya lihat itu banyak kejadian antara RCM dengan PON. PON itu sarafnya paling banyak kejadian stroke di sana. Sampai sekarang nggak ada PPDS saraf dari UI yang ditaruh di PON. Setelah saya lihat kenapa? Pertarungan antara guru-guru silat ini terjadi dan lama dan fierce. Ya menurut saya itu budaya nggak baik. Saya di Kemenkes mau mengubah budaya itu. Yuk kita kerja teamwork, kita bareng-bareng, jangan saling sikut-sikutan sani dan dendaman nggak ada. Makanya saya putar. Ya. Saya udah muter tuh udah lebih dari 50 orang. Tetapi tujuannya seperti itu. Tetapi yang dirasakan oleh para dokter spesialis ini, misalnya dokter spesialis jantung anak yang dipindahkan, karena ia vokal terhadap kolegium yang dibentuk oleh Menkes. Kolegium yang seharusnya independen, tetapi justru di Menkes membuat kolegium ini menjadi rasa pemerintah yang harus nurut ke Kementerian Kesehatan. Itulah yang dia rasa sebagai Menkes ini anti kritik, memindahkan orang bukan karena kompetensi, bukan karena ingin saling mendamaikan antara fakultas kedokteran berbagai universitas, tapi karena nggak mau dikritik. Mbak, saya waktu muter, saya tahu ada perputaran. Saya nggak tahu semua detail namanya. Jadi saya cek, ini rame kenapa? Yang diputar bukan satu loh, yang diputar tuh 10. Kalau saya mau benar-benar kasih pesan ke seseorang, ya Pak, saya putarnya satu aja dia kan. Kalau saya benar-benar mau kasih pesan, bahwa jangan begitu, saya yang berkuasa sini, kamu nurut aku, karena kamu begitu saya putar kamu. Itu pesannya kan. Ini diputar 10 the whole system. Jadi aku bilang, aduh ini satu benar-benar membuat jadi Menkesnya seakan jadi penjahat seluruh dunia karena kehebatan sosial media gitu. Aku bilang, ya Bu, ya udahlah. Itu kita sebagai pimpinan Pak Prabowo bilang mesti tahan kritik. Tapi saya mau ngomong mengenai kolegium. Ya, saya mau masuk ke situ. Karena karena tadi ditanya ya, kolegium nanya ke aku kan, aku ingin sekali menjawab. Karena Anda sekarang dulu Menkes vaksin, sekarang Menkes PPDS dan sebentar lagi Menkes kolegium. Anda juga digugat di PT UN soal dan digugat di MK mengenai kolegium. Dan yang menggugat Anda dan yang mengkritik Anda ini nggak kaleng-kaleng. Para guru besar, dokter-dokter spesialis yang namanya sudah senior lah. Senior. Karena mereka melihat kolegium itu yang versi maunya Anda, kolegium itu memiliki peran menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Padahal bagi para guru besar ini, kolegium itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 26. Itu kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan. Inilah bagaimana Anda dinilai ingin mengacak-acak disiplin ilmu para dokter spesialis. Jadi kolegium ini sebelum saya undang-undang keluar, itu dasar hukumnya adalah anggaran dasar organisasi profesi. Di situ disebutkan apa itu kolegium, di mana kedudukannya. Saya ketemu dengan banyak guru besar. Guru besar yang membuka pikiran saya untuk mengangkat kolegium dasar hukumnya dari anggaran dasar organisasi profesi, loncat tinggi ke undang-undang. Sekarang masuk di undang-undang adalah seorang profesor dari Surabaya yang sekarang menggugat saya di MK. Jadi saya kadang-kadang bingung, loh gara-gara masukan beliau, saya angkat nih kolegium ini yang tadi yang tidak ada artinya secara hukum menjadi sangat berarti secara hukum di undang-undang. Sudah saya lihat kenapa. Oh rupanya ada perubahan kedua yang saya lakukan yang tidak berkenan ke banyak orang. Yaitu? Which is gak apa-apa. Adalah bahwa kolegium itu independen dari sisi ilmu. Tapi kalau dia akan mengatur siapa boleh melakukan apa, karena itu ada konflik interestnya dengan orang-orang yang duduk di kolegium, itu harusnya dia ada yang jaga. Tidak boleh dia diberikan wewenang seluruhnya. Aku kasih contoh. Banyak orang meninggal karena stroke. Stroke itu kalau pecah, itu di kepalanya ada darah. Kalau darahnya udah di atas 30 cc, itu harus dibuka kepalanya, namanya kraniotomi, evakuasi hematom, dikeluarin, kemudian tekanannya keluar, darahnya disedot. Itu dulu dilakukan oleh spesialis bedah. Sekarang, nggak boleh spesialis bedah dilakukan oleh spesialis bedah syaraf. Akibatnya apa? Akibatnya 300.000 orang yang meninggal karena stroke setahun itu, kalau sekarang datang ke rumah sakit,
yang ada di rumah sakit kan wajib spesialis bedah. 514 kabupaten kota. Bedah saraf mungkin cuma ada 40, cuma 50. Tiba-tiba sekarang nggak boleh spesialis bedah melakukan itu. Terus gimana dong meninggal mereka? Alasannya bilang, ini patient saya dia lakukan bedah saraf. Oh kenapa bisa ini? Karena dulu nggak diajarin. Loh kenapa dulu bisa sekarang nggak bisa? Oh udah dirubah oleh kolegium, ilmunya yang boleh melakukan hanya bedah saraf. Saya bisa ulangin banyak, misalnya. Oke, sebentar. Tapi pertanyaan awamnya adalah, atau yang menjadi keresahan para guru besar ini adalah kolegium versi Anda itu adalah kolegium yang terdiri dari para dokter atau mereka yang nurut ke Kementerian Kesehatan, nurut atau orangnya Menteri Kesehatan. Semua anggota ketua kolegium itu dipilih dulu, anggota kolegium itu ditentukan sendiri oleh segrup elit di kolegium itu. Ya. Sekarang yang kejadian adalah kolegium kan pemegang ilmu kan, jadi misalnya penyakit dalam yang menentukan tapi sekarang saya nggak bikin gitu. Semua orang penyakit dalam aku dengar suaranya, bukan Menkesnya. Aku dengar kamu mau milih siapa. Dari calon-calon yang masuk, saya milih satu dari top 3. Ya jadi benar dong, kolegium yang ingin dibentuk adalah kolegium rasa Menkes. Nah, yang milih bertiga itu Menkes terlibat ya? 0. 3 nama terbaiknya dipilih oleh seluruh anggota kolegiumnya. Mereka merasa baik tua maupun muda, mereka bilang orang ini adalah orang terbaik kita. Oke. Sebenarnya ya isu kolegium ini Anda dipetunkan di MK juga gitu. Sebenarnya buat publik sih ini isu sangat elitis. Publik tuh nggak terserahlah siapa yang mau ada di kolegium, mau guru besar siapa, guru kecil siapa, guru sedang menengah siapa, publik nggak peduli. Publik inginnya mendapat pelayanan kesehatan dari dokter yang kompeten, that's it. Itu saja. Jadi apa hubungannya ribut-ribut kolegium ini dengan pelayanan kesehatan? Publik inginnya, dan saya akan janji delivery itu adalah akses yang mudah nomor 1. Kualitas yang baik dari dokternya, kemudian harga yang terjangkau. Karena nggak mungkin kualitas dokternya kompeten, tapi yang bisa akses cuma di 10 kota. Ya. Mati yang lain kan. Jadi saya bilang lebih baik 514 yang sangat kompeten di 10 kota nggak apa-apa. Tapi yang 400 tetap harus ada. Mungkin kompetensinya nggak sekompeten yang 10 kota, tapi harus ada. Nah itu yang sekarang kita atur. Saya melihat sekarang adalah banyak terjadi kompetensi-kompetensi itu ditarik ke atas. Sehingga sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Jadi sengaja dipersempit. Sehingga makin orang-orang yang di 514 kabupaten kota, dokter-dokter spesialisnya tidak bisa melakukan itu. Contoh, contoh 2, kasih contoh kan. Hemodialisa, cuci darah. 514 kabupaten kota banyak yang meninggal. Sekarang dengan hemodialisa yang boleh tuh hanya spesialis penyakit dalam, subspesialis KGH yang ahli ginjal. Itu cuma ada berapa puluh kabupaten kota. Aku bilang kenapa sih nggak spesialis penyakit dalam diturunkan ilmunya agar 514 kabupaten kota bisa melakukan hemodialisa. Diturunkan ilmunya maksudnya apa ya? Diajarin? Itu yang menentukan siapa boleh melakukan apa, itu kolegium. Karena saya begitu masuk di KKI itu berdebat itu rebutan diturunkan terus. Ilmunya atau diturunkan jadi semua dokter bisa melakukan itu kan bahaya juga buat pasien. Diturunkan ilmunya. Nah kalau dulu dia bisa lakukan itu, sekarang masalahnya apa? Kalau dokter umum dulu bisa melakukan sesar, dokter umum walaupun motongnya begini ya, bukannya begini. Tiba-tiba sekarang nggak boleh lagi dokter umum karena patient safety yang melakukan misalnya hanya spesialis obgyn. Lah kasihan dong. Lah tapi nanti spesialis obgyn kan apa ada 514 kabupaten kota. Kalau dia cuma ada di 200, yang 300 gimana? Kalau menurut saya 300 dokter umumnya diajarin dong boleh. Diajarin dong boleh. Jadi kata itu. Kuncinya mau dong ngajarin. Nurunin ilmunya ke bawah supaya makin banyak yang bisa. Jangan kemudian disedikitin yang bisa, hanya yang di atas-atas saja. Kasihan dong masyarakat di bawah. Jadi concernnya saya adalah saya justru ingin menurunkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat di bawah sebawah-bawahnya. Ya, saya kasih joke terakhir. Ya untuk menggambarkan kenapa sih ribut kolegium ini terjadi. Dan sebenarnya apa sih isu di belakangnya? Mbak Rosi kan wanita. Wanita kan sering dibotoks kan? Nah dulu tuh yang namanya estetik, botoks itu kasta rendah di spesialis SPKK atau laki-laki kelamin.
Spesialis penyakit kulit dan kelamin. Nah, itu kasar rendah lah. Jangan lakukan, nggak ada yang mau lakuin karena nanti ajak. Akhirnya dokter umum yang lakuin. Begitu dokter umum lakuin kan laku nih. Nah ini mulai terjadi nih ketegangan. Itu di KKI selalu debatnya tuh siapa boleh lakukan apa di konsil kedokteran yang dulu. Itu saya sampai bingung sendiri. Karena sekarang menjadi tren. Karena tren. Banyak laku, pasiennya, banyak laku, jadi rebutan. Rebutan kan, begitu rebutan akhirnya debat. Kita dengerin dulu kan nggak bisa ngatur gitu kan, karena pemerintah nggak bisa kita dengerin. Akhirnya mereka bagi-bagi. Saya nggak hafal sepertiga jidat apa sepertiga ini. Yang ini boleh lakukan dokter, ini boleh lakukan ini. Karena dokter umum bilang kan kita boleh nyuntik. Yang sana bilang nyuntik tapi kan banyak sarafnya segala macam patient safety selalu dipakainya gitu kan. Kenapa gue bilang nggak duduk bareng? Oh, Anda ingin mengatakan jangan juga patient safety adalah hal yang utama, tapi jangan gunakan itu untuk mempertahankan lapak uangnya bisnisnya sendiri. Ya itu bahasanya situlah. Aku bilang apa yang masyarakat apa yang masyarakat butuhkan, bikin supaya sebanyak-banyaknya dokternya bisa lakukan. Turunkan ilmu itu ke sebanyak-banyak 514 kabupaten kota agar semua dokter bisa melakukan itu dengan standar minimum. Ya. Jangan bilang kemudian ditarik ke atas, nggak boleh dokter karena hanya ini. Cuma mereka yang bisa. Ya, hanya mereka yang bisa. Saya sudah kehabisan waktu, kita sudah overtime, tapi saya juga dapat banyak WA yang ada poster digital, katanya di akunnya Kemenkes yang mengatakan jangan mau tunduk pada membiarkan kolegium di bawah ormas. Saya cari di akunnya Kemenkes nggak ada. Itu katanya bikin marah para dokter. Apa yang bisa Kemenkes klarifikasi soal ini? Ya, saya itu dengarnya dari dokter. Karena saya juga banyak dokter yang punya handphone saya ngadu kan. Oh, kemarin tuh saya lagi habis ulang tahun kan banyak banget belum saya baca. Tiba-tiba banyak. Itu bertepatan dengan waktu nemenin Presiden Bill Gates kayaknya. Iya, saya lagi di Amerika kan baru pulang mendarat, kemudian ngurusin Bill Gates, jadi nggak sempat baca sosial media, nggak sempat baca apa-apa. Tiba-tiba dikomplain dan ada satu yang telepon saya bilang gini-gini, kenapa sih? Gitu. Saya bilang apa lagi ini kan? Saya lihat, ya terus terang isinya ya Mbak Rosi, yang nggak sesuai dengan kata hati saya, pikiran saya lah. Saya bilang nggak perlu gini lah, karena yang namanya organisasi profesi IDAI itu bantu saya untuk newborn screening berapa juta anak dia bantu, untuk stunting dia bantu. Kita lakukan vaksinasi anak tuh naik jadi 3, terutama yang buat wanita HPV itu juga mereka bantu. Jadi ya apa sih kayak gini, apa nggak ada hal lain yang lebih penting? Saya juga ngomel juga ke dalam gitu kan, sama seperti saya juga ngomel keluar gitu. Ngapain sih kayak gini-gini, nggak perlu. Lebih baik kita kan bekerja sama. Jadi saya suruh turunin. Semoga ini memutuskan atau menghentikan kontroversi seolah yang mengatakan Anda sungguh anti pada organisasi profesi kedokteran. Ya, at the end of the day, apa yang saya lakukan adalah untuk masyarakat. Saya sudah mengerti sebagai pimpinan, kalau kita pengen melakukan reformasi, pasti banyak yang nggak suka, banyak beratan. Saya terima kasih dikasih kesempatan ini bisa ngomong, dan siapapun yang nggak mengerti atau kesel, saya mau ngomong. Cuma syaratnya satu, kalau saya untuk milih, apakah ini bermanfaat bagi masyarakat atau bermanfaat bagi kelompok orang tertentu, saya pasti akan ini ke masyarakat. Ini segala kebijakan saya pasti ambilnya ke situ. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih juga Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam.